brainstorming hari ini. Nah, untuk deskripsi masalahnya di sini, dalam beberapa bulan terakhir, sekolah mengalami penurunan kedisiplinan dan kualitas pembelajaran siswa. Sebagian siswa terlihat kurang fokus saat pembelajaran berlangsung, sering menggunakan handphone di kelas, terlambat masuk kelas, dan kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, metode pembelajaran yang kurang variatif membuat siswa cepat bosan dan kurang efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Permasalahan tersebut mulai berdampak pada hasil belajar siswa dan suasana belajar di kelas. Karena itu, pihak sekolah mengadakan rapat brainstorming yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, dan guru untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, untuk temanya di sini kita ada peningkatan kualitas pembelajaran dan disiplin siswa di sekolah. Acara akan dipimpin oleh langsung kepada kepala sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Dan saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti rapat ini dengan baik. Hari ini kita akan berdiskusi bersama untuk mencari solusi terhadap sebagian permasalahan pembelajaran dan kedisiplinan siswa yang mulai mempengaruhi kondisi sekolah kita. Saya harap semuanya dapat menyampaikan pendapat secara aktif namun tetap tertib agar diskusi ini berjalan dengan efektif dan efisien. Baik Pak, semoga kegiatan hari ini menghasilkan solusi yang dapat kita terapkan di dunia nyata ya Pak, di sekolah kita. Baik. Sebelum masuk ke sesi diskusi, saya akan menyampaikan kondisi yang saat ini terjadi di sekolah kita. Berdasarkan laporan beberapa guru, terdapat penurunan motivasi belajar siswa. Banyak siswa kurang fokus saat pembelajaran berlangsung, sering menggunakan handphone di kelas, terlambat masuk sekolah, dan kurang disiplin dalam mengerjakan tugas. Selain itu, hasil evaluasi kita itu menunjukkan ada beberapa sebagian siswa kurang memahami materi karena pembelajaran itu masih monoton Pak dan kurang menarik seperti itu. Tapi ini jika kondisi seperti ini maka kualitas pembelajaran sekolah itu dapat menurun. Maka karena itu, kita perlu mencari solusi bersama agar permasalahan ini dapat segera ditangani. Baik, sekarang kita masuk ke sesi identifikasi masalah. Silakan Bapak dan Ibu guru menyampaikan pendapat. Saya juga. Jadi kalau menurut saya, karena motivasi belajar siswa sudah menurun, itu sebab kita tuh kurang adanya kreativitas dalam pembelajaran. Tapi saya melihat ya, untuk penggunaan handphone di kelas itu menjadi salah satu penyebab siswa sulit fokus. Nah, selain itu juga masih banyak nih siswa yang terlambat dalam mengumpulkan tugasnya Pak. Ya, semuanya itu berhubungan langsung dengan kedisiplinan waktu ya. Jadi yang namanya disiplin waktu itu udah perlu banget untuk diperhatikan karena masih banyak sekali dari cerita Bapak Ibu sekalian untuk siswa-siswa yang sering gitu untuk datang terlambat dan juga terlambat untuk mengerjakan tugas. Saya merasa juga metode pembelajaran di sekolah juga terlalu monoton yang cepat membuat siswa sangat merasa bosan. Tapi menurut saya kurang setuju kalau semisalnya penggunaan handphone itu langsung diberhentikan total. Karena sebenarnya handphone juga bisa dimanfaati untuk pembelajaran. Tapi kalau misalkan terlalu bebas, siswa yang ada bisa menyalahgunakan penggunaan handphone tersebut. Oke, baik Bapak dan Ibu, mohon tenang dan tertib kembali ya. Pendapat itu wajar dalam diskusi. Justru dari pendapat tersebut kita bisa menemukan solusi yang tepat. Jadi untuk sementara kita memiliki beberapa masalah baru. 1. Motivasi belajar rendah. 2. Penggunaan HP berlebihan. 3. Kurang disiplin mengerjakan tugas. Yang keempat, sering terlambat. Dan yang kelima, pembelajaran kurang menarik.
Sekarang kita masuk ke sesi brainstorming solusi. Saya harap setiap guru menyampaikan usulan secara singkat agar semua mendapat kesempatan berbicara. Ingat, harus tetap tertib dan efektif. Saya mengusulkan penggunaan game edukasi agar siswa lebih efektif dalam pembelajaran, Pak. Oke, baik. Nah, kita juga guru bisa menggunakan media pembelajaran seperti video interaktif. Baik. Kita pun dapat membuat program mentoring bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Oke, baik. Kalau dari usulan saya, kita bisa buat sistem poin penghargaan untuk siswa-siswa yang berprestasi dan juga sistem untuk bikin poin pelanggaran buat siswa-siswa yang melakukan kesalahan. Nah, saya setuju tuh sama apa yang pendapat dari Pak Fajar. Saya bagaimana juga siswa juga perlu diberikan apresiasi gitu. Kalau usulan saya sih sekolah juga bisa ngadain program literasi setiap pagi ya Pak, sebelum pembelajaran dimulai. Oke, baik. Itu ide yang sangat baik. Bagaimana untuk solusi terkait penggunaan handphone? Apakah ada yang punya solusi atau usulan? Mungkin ya kalau untuk handphone diperbolehkan, tetapi digunakannya untuk saat pembelajaran dan itu harus diawasi sama guru. Oke, siap. Ada lagi? Kita juga perlu membuat aturan penggunaan gadget di kelas agar tidak terlalu berlebihan. Oke, siap. Kalau saya sih mengusulkan kita harus ngadain yang namanya pelatihan guru. Itu tuh supaya guru-guru di sini tuh tahu bagaimana tentang metode pembelajaran yang kreatif. Ada lagi? Mungkin kita juga bisa bikin lomba untuk kelas yang paling disiplin. Seperti yang saya terangkan tadi juga, saya sih poinnya balik ke penghargaan gitu, ada penghargaan buat para siswa agar lebih termotivasi gitu buat belajar. Baik, semua usulan yang sangat bagus. Saya melihat sebagian besar solusi berfokus pada peningkatan motivasi belajar dan pembentukan disiplin siswa. Jadi saya mencatat hasil rapatnya. Sekarang mari kita menentukan program prioritas yang akan dilakukan. Kalau saya sih memilih ada 3 ya Pak. Yang pertama itu program literasi setiap pagi tadi seperti yang saya usulkan. Yang kedua itu pembelajaran interaktif berbasis digital seperti permasalahan handphone tadi. Yang ketiga itu sistem disiplin berbasis poin seperti yang diusulkan Bapak Fajar. Oke, saya setuju, tapi balik lagi yang tadi saya bicarakan harus menambahkan pelatihan guru. Tapi program kelas terdisiplin juga perlu diterapkan agar siswa itu lebih termotivasi gitu. Nah, untuk program ini mungkin pelaksanaannya bisa dimulai bulan depan. Ketika program sudah berjalan di bulan depan, jangan lupa untuk ada yang namanya pembagian tugas yang jelas supaya programnya berjalan dengan efektif. Nah, seluruh guru juga harus ikut mengawasi ya menurut saya terhadap pelaksanaan disiplin siswa. Baik, berarti hasil keputusan rapat hari ini yaitu 1. Program literasi pagi, 2. Pembelajaran kreatif dan digital, 4. Sistem poin disiplin, 4. Penghargaan kelas terbaik, dan yang terakhir nomor 5. Pelatihan guru-guru. Ya, saya mencatat hasil keputusan rapatnya. Dan untuk memastikan program berjalan dengan baik, kita akan melakukan evaluasi 1 bulan sekali setelah pelaksanaan. Oke, nah setiap guru juga diminta melaporkan gitu Pak perkembangan disiplin dan aktivitas belajar siswanya pada setiap rapat. Baik, kami siap membantu untuk pelaksanaan program. Baik, sebelum kegiatan kita tutup, saya ingin menyampaikan sebuah kutipan tentang kepemimpinan. Boleh Pak, boleh Pak. Boleh, Pak. Saya mau baca itu. Ini saya lagi nginget-ngingetin kutipannya. Kepemimpinan bukan tentang memberi perintah, tetapi tentang mampu mengarahkan, bekerja sama, dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga kutipan tersebut dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan kedisiplinan di sekolah kita.
Dengan mengucapkan alhamdulillah, kegiatan brainstorming hari ini resmi saya tutup. Baik, rapat telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk rapat brainstorming hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya Pak. Sudah Bapak.